5 menit matematika fisika. Kita masih di bab fungsi kuadrat, tapi kita akan bicara tentang bagaimana kita mencari komponen-komponen penting atau pertanyaan-pertanyaan penting di dalam pertanyaan fungsi kuadrat, tapi dengan menggunakan rumus. Sekali lagi, dengan menggunakan rumus. Jadi fokus dalam video ini adalah bagaimana kita mencari pertanyaan-pertanyaan penting di dalam fungsi kuadrat, tapi dengan menggunakan rumus. Ya, tanpa basa-basi, lanjut ke soalnya saja. Oke. Nah, beginilah cara kita mengerjakannya. Pertanyaan 1, tentukan titik potong dengan sumbu X. Ya, langsung kita bahas satu persatu. Titik pot X itu terjadi kalau Y sama dengan 0. Oke. Sekali lagi, titik pot X itu terjadi kalau Y-nya, nilai Y-nya kita ganti dengan 0. Maka ingat persamaan rumus kita adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5. Saya masih menggunakan soal yang sama dengan video sebelumnya, supaya teman-teman bisa recheck. Bener nggak sih? Sama nggak sih jawabannya dengan video yang satunya? Ingat, karena ini jawabannya soalnya sama, maka jawaban dengan menggunakan gambar maupun menggunakan rumus itu harus sama. Ya, jadi saya sengaja untuk menggunakan ini supaya teman-teman bisa recheck kembali pekerjaan kita. Oke ya. Nah, kalau gitu next-nya apa nih? Maka kita akan buat Y-nya akan sama dengan 0. Tinggal ganti aja. Jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5. Oke ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, maka ini akan sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Maka ini akan sama dengan cara kita mencari nilai X-nya supaya hasilnya sama dengan 0. Atau sederhananya sama dengan persamaan kuadrat. Pendeknya, persamaan kuadrat kita akan 3 step atau 3 cara menggunakannya. Satu, dengan memfaktorkan. Kedua, dengan rumus ABC. Ketiga, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi di sini, video ini kita akan menggunakan ini saja ya. X kuadrat. Jadi X kuadrat itu faktornya X sama X. Saya menggunakan pemfaktoran ya. Dan 5 itu ya kemungkinan 5 sama 1. Jadi kalau kita biasa ya, jadi 5X, X kalau kita jumlahin sama dengan 6X. Terbukti bahwa tengahnya atau nilai BX-nya adalah juga 6X. Maka pemfaktoran kita benar. Lalu kemudian yang perlu kita cari adalah tinggal mencari, oh ya, X tambah 1 atau X tambah 5 sama dengan 0. Jadi tinggal X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan minus 1. Oke. Dan X tambah 2, X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 5. Oke. Maka titik potong dengan sumbu X ya akan terjadi kalau minus 1,0 dan minus 5,0. Sambil dicek lagi dengan video yang lain. Ya. Dan jawabannya harus sama. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Tentukan titik potong dengan sumbu Y. Tipot Y. Nah, kalau tipot X ini adalah Y sama dengan 0, maka tipot Y, pertanyaan nomor 2, maka tipot Y itu terjadi kalau X-nya yang 0. Maka kita masukkan dalam rumusnya. Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5. Maka X-nya diganti substitusikan dengan 0. Maka kalau teman-teman lihatlah 0 kuadrat tambah 6 dikali 0 tambah 5. Sederhananya ya 5. Maka tipot Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya 5. Perhatikan lagi. Ini artinya. Oke ya. Ini artinya. Nah, bandingkan juga dengan yang metode grafik atau dengan menggambar. Ya. Pertanyaan ketiga. Pembuat nol fungsi. Sekali lagi, pembuat nol fungsi itu adalah sama dengan pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan nomor 1 tadi ya, berapa nilai X-nya? Sekali lagi, pembuat nol fungsi itu adalah berapa nilai X-nya supaya hasilnya 0. Atau sebenarnya ini adalah, pertanyaan nomor 3 ini adalah, sebenarnya adalah solusi atau ya solusi untuk pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1, berapa sih nilai X-nya supaya hasilnya sama dengan 0? Maka jawabannya adalah minus 1 dan minus 5. Sederhananya, teman-teman faktorin aja. Gitu ya. Maka itulah jawaban dari pembuat nol fungsi. Atau saya seperti ini, pemfaktoran saja ya. Faktorisasi saja bentuk fungsi kuadratnya. Oke, pertanyaan 3 selesai. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan keempat. Nilai maksimum minimum. Oke, nah di sini saya akan mencoba flip up sedikit. Jadi, kenapa? Karena saya punya alasan nanti saya akan jelaskan.
Nah, saya cenderung menggunakan sumbu simetri dulu. Sumbu simetri itu punya rumus, saya sekali sumbu simetri. Rumusnya itu adalah min B per 2A. Min B per 2A. Sekali lagi ini rumusnya ya. Tolong teman-teman screenshot juga boleh. Nah, min B atau sumbu simetri sama dengan min B. Minus B berarti ingat rumus kita berarti minus 6 ya. B itu adalah koefisien dari X. Di videonya udah lanjutin. 2 kali A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. X kuadrat ini 1 artinya ya. Maka kita akan lihat minus 6 dibagi 2. Maka jawabannya adalah minus 3. Oke, coba teman-teman perhatikan juga bandingkan dengan metode grafik pokoknya ya. Minus 3. Nah, sehingga ini akan ada dua cara kita menggunakan nilai maksimum atau minimum. Sekali lagi, karena kita tahu nilai A kita, di sini rumus kita adalah X kuadrat tambah 6X tambah 5, maka A-nya sama dengan 1 ya di sini. Tidak ditulis, tapi kita tahu bersama, maka ini 1. Karena dia 1, A-nya ini lebih besar daripada 0. Karena itu nilainya akan minimum. Nah, sehingga kita akan menggunakan minimum itu bagaimana sih rumusnya, nilai minimum di sini, maksimum atau minimum sebenarnya sama, rumus yang digunakan sama, itu adalah B kuadrat, B kuadrat minus 4 AC dibagi dengan minus 4A. Sekali lagi, B kuadrat, ya, minus 4AC ini sebenarnya rumus diskriminan kan, dibagi dengan minus 4A. Ini rumusnya. Nah, kalau kita gunakan di dalam persamaan kita, ya, B kuadrat, B adalah koefisien X, sekali lagi, maka 6 kuadrat kurang 4 dikali A-nya 1, C-nya adalah 5. Per minus 4 dikali dengan A. A-nya berapa? 1. Lanjutin aja. Maka 6 kuadrat artinya 36 dikurang 4 kali 1, 4 kali 5, 20. Dibagi minus 4. Maka kalau teman-teman benar, hasilnya adalah 16 dibagi minus 4. Jawabannya adalah minus 4. Oke, dari minus 3 ya. Nah, lihatlah, kita bisa menggunakan rumus maksimum atau minimum ini. Sekali lagi ini rumusnya, please dicatat juga sama teman-teman. Atau cara lainnya adalah gini. Kita kan punya rumus X kuadrat tambah 6X tambah 5. Kalau kita mau cari, karena ini grafik minimum, saya tulis minimumnya. Kalau kita mau cari minimumnya, tinggal ganti aja X-nya ini, rumus fungsinya ini, dengan nilai sumbu simetri. Sumbu simetri kita tadi berapa? Minus 3. Maka kita ganti saja X-nya dengan minus 3. Perhatikan ya. Minus 3 kuadrat tambah 6 dikali minus 3 tambah 5. Karena nilai X inilah yang membuat dia nilainya jadi minimum. Ya, sama juga kalau grafiknya maksimum, maka nilai X inilah yang akan membuat dia jadi maksimum. Nah, kalau dalam case kita, di soal kita, maka nilai inilah yang membuat nilainya menjadi minimum. Nilai sumbu simetri yang minus 3 itulah yang membuat dia jadi minimum, minus 3 ini. Nah, ya, kita akan buktikan bahwa hasilnya akan sama juga dengan angka ini, minus 4. Maka ini minus 3 kuadrat jadi 9 ya. Tambah 6 kali minus 3, minus 18, tambah 4. Jadi kalau teman-teman perhatikan, 9, ini minus 9, tambah 4, 4, ini 5 ya. 5. Maka minus 9, tambah 5, jawabannya adalah minus 4. Maka terbukti ya, sama. Mau dengan menggunakan rumus, atau dengan substitusikan saja nilai sumbu simetri ke dalam rumus fungsinya. Itu maksudnya. Oke ya, sekali lagi, ada dua metode. Mau pakai rumus boleh, nilai maksimum atau minimum rumusnya sama, yang ini. Atau dengan tinggal masukin aja sumbu simetrinya ke dalam rumusnya. Oke teman-teman ya. Oke, jadi kalau gitu, untuk menghemat space, kita udah jawab nomor 4, 5. Nah, tinggal 6, itu kan ya koordinat titik baliknya ini saya hapus ya. Jadi teman-teman bisa pause nanti dan bisa ulang lagi. Nah, pertanyaan nomor 6 adalah, ya mudah ya, koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu adalah sama dengan sumbu simetri, maksimum atau minimumnya. Maka jawabannya adalah tinggal sumbu simetrinya minus 3, nilai minimumnya karena ini soal kita minimum, maka minus 4. Sekali lagi, cek
semua jawaban ini dengan yang metode grafik ya atau metode menggambar dan tabel itu. Nah, yang ketujuh adalah tinggal range-nya. Ya, semuanya tinggal masukin saja nilai domain ini ke dalam semua rumusnya, maka begitulah kita akan mendapatkan sebuah jawaban di soal 7. Substitusikan saja semua domain ini dari minus 6 sampai 0 ke dalam persamaan ini. Ya, begitu cara kita mengerjakannya dengan menggunakan rumus atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di dalam fungsi kuadrat dengan menggunakan rumus. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.